Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu tokoh wanita paling luar biasa dalam sejarah Islam. Beliau bukan sekedar istri Nabi Muhammad SAW, tetapi juga seorang intelektual, ahli hukum, narator hadis utama, dan pemimpin politik yang membentuk jalannya peradaban Islam awal. Berikut adalah kisah perjalanan hidup sang Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Aisyah lahir di Mekah sekitar tahun 613 sampai 614 Masehi. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia Rasulullah SAW dan khalifah pertama Islam dan Ummi Ruman. Sejak kecil, Aisyah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Beliau dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, memiliki ingatan yang luar biasa tajam, serta sifat yang dinamis dan penuh semangat. Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW terjadi di Mekah setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Namun mereka baru hidup bersama sebagai suami istri setelah berhijrah ke Madinah. Pernikahan ini mempererat hubungan antara Nabi SAW dan Abu Bakar. Di antara semua istri Nabi, Aisyah adalah satu-satunya yang dinikahi dalam gadis. Di rumah yang sederhana di samping Masjid Nabawi, Aisyah menjadi istri yang paling dicintai karena kecerdasan dan humorisnya. Hubungan mereka penuh dengan romantisasi yang indah seperti berlomba lari dan minum dari bekas bibir yang sama pada gelas. Salah satu fase terberat dalam hidup Aisyah adalah peristiwa Al-Ifki, di mana beliau difitnah melakukan perselingkuhan setelah tertinggal dari rombongan kafilah karena mencari kalungnya yang hilang. Fitnah ini sempat mengguncang kota Madinah selama sebulan penuh. Aisyah menangis siang dan malam karena kesedihan yang mendalam. Kebersihan dan kesucian Aisyah akhirnya dibersihkan langsung oleh Allah melalui wahyu Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 11 dan sampai 21. Peristiwa ini mengangkat derajat Aisyah sekaligus membuktikan kesuciannya di mata seluruh umat. Ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit menjelang wafatnya, beliau meminta izin kepada istri-istrinya yang lain untuk dirawat di kamar Aisyah. Ini menunjukkan betapa Nabi merasa paling tenang berada di dekat Aisyah. Pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Nabi SAW wafat dalam pangkuan Aisyah, tepat di antara dada dan lehernya. Beliau kemudian dimakamkan di bawah lantai kamar Aisyah sendiri, yang kini menjadi bagian dari kubah hijau di Masjid Nabawi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, peran Aisyah justru semakin besar bagi peradaban Islam. Beliau hidup selama kurang lebih 45 tahun setelah wafatnya Nabi dan menjelma menjadi salah satu intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Riwayat hadis, Aisyah berada di peringkat keempat narator hadis terbanyak dengan meriwayatkan sekitar 2.210 hadis karena beliau hidup serumah dengan Nabi. Beliau banyak meriwayatkan detail kehidupan pribadi, ibadah, dan akhlak Nabi yang tidak diketahui sahabat pria. Ahli hukum dan fikih, para sahabat senior termasuk Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sering mendatangi Aisyah untuk meminta fatwa dan menyelesaikan masalah hukum Islam yang rumit. Guru besar, kamar Aisyah berubah menjadi madrasah pertama dalam Islam. Beliau mendidik ratusan murid, baik laki-laki maupun perempuan, yang kelak menjadi ulama-ulama besar tabi'in. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi ketegangan politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Aisyah yang menuntut keadilan mendesak atas pembunuhan Utsman, memimpin sebuah faksi yang akhirnya terlibat dalam perang Jamal atau perang unta pada tahun 36 Hijriah. Nama perang ini diambil karena Aisyah berada di atas tandu di atas unta di medan laga. Perang ini menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidup Aisyah karena jatuhnya korban sesama muslim. Setelah perang usai, Khalifah Ali memperlakukan Aisyah dengan sangat hormat dan mengawalnya kembali ke Madinah dengan aman. Sejak saat itu, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari dunia politik dan fokus pada pendidikan. Aisyah binti Abu Bakar wafat pada usia sekitar 64 atau 65 tahun pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah. Sesuai wasiatnya, beliau dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di Madinah pada malam hari, disolatkan oleh Abu Hurairah dan dihadiri oleh lautan umat Islam yang berduka. Aisyah adalah simbol bahwa dalam Islam, perempuan memiliki ruang yang sama untuk menjadi pemimpin intelektual, rujukan hukum tertinggi, dan pengajar bagi kaum laki-laki maupun perempuan.